ketika Hawa digoda iblis, kalimat yang keluar dari mulut iblis adalah, tentu Allah tidak berkata demikian, bukan? Jadi cara kerja iblis selalu sama. Apa itu? Membuat keraguan di dalam hati kita. Halo? Cara kerja iblis selalu sama, membuat keraguan di dalam hati kita. Sehingga di dalam pikiran kita tergoncanglah tentang identitas kita. Sehingga membuat kita hidup tak sesuai dengan identitas kita. Identitas kita, Alkitab jelas mengatakan, kamu adalah terang dunia. Maka kalau kamu adalah terang dunia, kamu tak lagi perlu menjadi terang. Loh, kenapa? Terang is terang. Amin. Jadi yang harus kamu lakukan adalah menjaga terangmu tetap menyala di tengah dunia yang gelap. Oleh sebab itu teman-teman, bagaimana caranya kita bisa menjaga terang tetap menyala? Yang pertama, kita harus melekat pada sang terang, yaitu Tuhan sendiri. Kenapa pada akhirnya kita justru ikut pada kancah anak dunia, masuk dalam kekhawatiran dunia, masuk dalam pola-pola yang dibangun oleh dunia, dalam pergaulan yang ditawarkan oleh dunia, yang ujungnya menghantarkan kita pada kehancuran. Kenapa? Karena kita tak pernah melekat dengan sang terang. Halo? Ada lagu yang indah terkait dengan terang, jadilah terang di tempat yang gelap, yes. Tetapi tidak sedikit orang Kristen yang keluar dari komunitas terang, masuk di dalam komunitas gelap. Alasan mula-mulanya adalah untuk menerangi, justru dia yang kegelapan. Tidak sesuai identitas. Kenapa? Karena kita banyak kali kita merasa kita punya terang. Wah, saya bisa, saya kuat, saya bisa, saya tidak akan ikut. Kalau selama kita tidak melekatkan hidup kita kepada sang terang, kepada Tuhan Yesus Kristus, maka dijamin kita akan jatuh dan masuk dalam kegelapan. Sebenarnya, Bapak Ibu, dua disiplin rohani ini tidak boleh sirna dari hidup kita. Yang pertama, hidup dalam doa. Yang kedua, pembacaan dan pembelajaran Alkitab dengan serius. Tidak boleh kita. Untuk hidup di dunia ini, kita serius memikirkan. Betul nggak? Untuk masa depan, ya, hidup kita itu ada ujungnya. 70-80 tahun kita pikirkan dengan serius. Untuk hidup yang ada ujungnya saja kita persiapkan dengan baik. Ini untuk hidup yang kekal. Kenapa kita main-main? Ingat dua disiplin rohani. Yang pertama, hidup dalam doa dan membaca, mempelajari Alkitab dengan serius. Ada 3 penyakit yang membuat kita tidak melekat dengan Tuhan di dalam disiplin rohani. Singkatannya SMS. S yang pertama, alasan kita selalu sibuk. Sibuk Pak Pendeta mah enak. Emang sekolahnya baca Alkitab, nafsirin Alkitab. Kita kan ada kerjaan lain, gitu kan? Saya mau kasih tahu, orang yang tak punya pekerjaan pun sibuk, makanya ada pengacara, pengangguran banyak acara. Kita selalu kekurangan waktu 1 kali 24 jam. Alasannya sibuk. Sebenarnya bukan sibuk, kita nggak pernah mikir kalau itu penting. Betul nggak? Kalau kita mikir bahwa berdoa, hidup dalam doa, dan membaca, mempelajari Alkitab dengan serius itu penting, itu jadi yang utama. Betul nggak, teman-teman? Tapi karena kita pikir, Tuhan baik lah, oke lah, tak
Tapi kan ini nggak boleh terlewat. Itu harus jadi yang utama, gitu bukan? Itulah hidup kita. Kita selalu punya alasan sibuk. Yang kedua M, malas. Udah sibuk malas pula ya kan? Hebat kan? Ya, karena kerjanya megangin gadget, lalu sibuk dengan pekerjaan, lalu sampai di rumah, sampai di kasur, waktunya istirahat, dia buka gadget. Alasannya untuk sebentar lagi istirahat, ingin mengistirahatkan mata dan otak. Padahal dengan membuka gadget justru mata dan otaknya terus bekerja. Jadi pikirannya lelah. Sehingga waktu mau berdoa sebenarnya bukan malas-malas juga, tapi sudah kehabisan energi. Yang ketiga, slow, sama dengan lambat. Kita lambat berpikir bahwa ini penting. Kita lambat memacu diri kita bahwa hidup kerohanian kita juga harus menjadi hal yang utama yang kita pikirkan. Kita lambat berpikir, sehingga pada akhirnya ini menjadi tidak penting.